Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini Bincang Bisnis Bojonegoro sedang berkunjung ke Kas Kitan Anak Soleh Sumberjo dengan Bapak Fendi. Muhammad Agus Effendi atau dikenal Pak Fendi. Pak Fendi, oke. Ini beruntung sekali masyarakat Bojonegoro ini sudah ada kas, insya Allah putra putri kita ketika mau khitan tidak seperti apa yang kita alami dahulu. Untuk lebih kenal, lebih paham semuanya akan disampaikan oleh beliau, Pak Muhammad Effendi. Muhammad Agus Effendi. Kepadanya dipersilahkan, silahkan memperkenalkan tentang kas Sumberjo ini. Monggo Pak Effendi. Terima kasih matur sembah nuwun Bapak Yusuf selaku pembawa bincang-bincang kita siang ini. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini Kitan Anak Soleh akan memperkenalkan diri kepada masyarakat Bojonegoro, terutama Bojonegoro sebelah timur, Sumberjo, Kedungadem, Sukewaras, Sukosewu, dan semua masyarakat Bojonegoro tentang khitan modern, layanan khitan anak soleh, baik itu tentang metode-metode khitan ataupun perawatan luka yang kita lakukan, yang kita layani. Nah, pertama kita akan memperkenalkan diri. Apa toh itu kas atau khitan anak soleh? Nah, khitan anak soleh ini adalah sebuah layanan kesehatan, terutama layanan tentang khitan dan rawat luka terutama. Saya berfokusnya di situ. Jadi khitan anak soleh ini berdiri semenjak tahun 2002, tepatnya 2002 itu maksudnya dihitung dari saya mulai membuka praktek khitan, membuka layanan perawatan luka itu semenjak tahun 2002. Tetapi adanya khitan anak soleh ini dengan metode khitan modern ini itu kita tahun 2006 atau 6 tahun yang lalu. Alhamdulillah pada Desember kemarin, 16 Desember kemarin, khitan anak soleh milad yang ke-6. Masya Allah. Alhamdulillah sudah 3 tahun ini, mulai milad ke-4, ke-5, dan ke-6 kita selalu mengadakan khitan gratis untuk adik-adik yang tidak beruntung karena dalam keadaan yatim atau kurang mampu. Alhamdulillah dengan adanya khitan anak soleh ini kita bisa membantu adik-adik yatim atau yang kurang mampu untuk melaksanakan sunnah dari Nabi Muhammad, yaitu berkhitan. Amin. Alhamdulillah. Itu sekilas tentang khitan anak soleh, mulai berdirinya kapan, dan alhamdulillah ini berarti kalau dihitung dari mulai saya membuka layanan praktek itu 2002 sampai sekarang, berarti kira-kira sudah berapa tahun? 2023 2022 sudah hampir 20 tahunan ya. Belum toh? 2002 sekarang 2023. Nah, berarti iya toh? Oh iya. 20 tahun gitu, Pak. Iya. Monggo pripun, Pak? Terima kasih, Kas. Untuk selanjutnya ini kepengen tanya, kenapa harus pilih kas itu, kenapa? Mungkin punya keunggulan apa? Iya. Jadi begini, Mama atau Bunda semuanya di rumah,
ayah juga, kenapa toh kok kita harus bukan harus memilih ya, tapi ada pilihan untuk khitan di kas gitu, apa keuntungannya? Keuntungannya yang pertama karena kita memakai metode modern. Jadi kalau dirunut dari sejarah khitan itu ada konvensional atau sunat biasa yang biasanya dilakukan dulu oleh calak, itu ya seperti itu, biasa dengan alat pemotong pisau, seperti biasa ditarik terus dipotong begitu. Nah, kalau di kas ini kita sudah menggunakan metode modern. Jadi mulai dari pembiusan yang dulunya kita pakai jarum suntik seperti ini, seperti ini jarum suntik. Insya Allah di kita anak soleh kita tidak memakai jarum suntik, Bapak atau Bunda. Kita memakai ini, alat ini namanya bius tanpa jarum. Jadi tidak ada jarumnya, ini hanya disemprot, Tapi insya Allah tidak terlalu menyakitkan seperti jarum. Nah, ini hanya disemprot gitu. Nah, Allah Akbar, tembus ke dalam jaringan kulit. Jadi kalau ini kan menusuk ke dalam kulit. Kalau ini tidak, ini hanya disemprot begitu. Itu yang pertama, kita tidak memakai jarum. Yang kedua, kita punya metode terbaru, yaitu namanya yang lagi viral itu disebutnya triple sealer KN. Tapi saya menyebutnya super sealer spektakuler karena alat yang digunakan memang lebih spektakuler, lebih safety, lebih aman, lebih cepat kering, dan insya Allah lebih cepat sembuh. Nah, alatnya seperti apa? Seperti ini, Bu. Jadi nanti kita setelah dibius tadi dengan bius tanpa jarum suntik, lalu kita akan memasangkan ini namanya klem. Jadi klem ini sebagai cetakan. Jadi harus dicetak dulu, tidak hanya asal potong. Jadi nanti luar ini biasa. Nah, ini andekan ini burung ya, ini nanti kita buka dulu kulitnya. Kita tempelkan ini di kepala burung, lalu kulitnya ditarik lagi, Bunda. Tarik, lalu dijepit dengan ini. Dijepit, terus dikunci. Nah, setelah ini dikunci, nanti kita motongnya di tabung ini, gitu. Sehingga kepalanya ini tidak akan terlukai, insya Allah tidak akan terlukai. Tetap dipotong berarti ya? Tetap diambil, tetap dipotong. Tetap diambil ya sayang. Nah, setelah kita ambil, nanti kita buka. Kalau dulu klem ini dipasang selama 5 hari. Tapi kalau sekarang dengan metode terbaru triple sealer KN itu, atau saya menyebutnya super sealer, ini akan setelah dipotong kita buka ini. Jadi ini sudah dibuka. Lantas alat pemotongnya seperti apa? Bisa geser ke sini ya. Nah, ini yang disebut ESU, Electric Surgical Unit. Jadi alat ini biasanya kalau di rumah sakit dipakai untuk operasi, ayah bunda. Jadi kalau di Khitan Anak Soleh ini dipakai sebagai pemotong. Kalau dulu kita pakai laser yang menyala itu, kalau ini tidak ada baranya, tidak menyala, ini hanya bunyi dok. Nah, seperti ini. Kalau saya taruh ke bawah ini berbunyi. Nah, ini sudah bisa memotong. Keuntungannya kalau kita pakai alat ini, satu, meminimalisir perdarahan. Kedua, biar dia cepat kering. Lalu yang ketiga, lebih cepat sembuhnya insya Allah. Ini namanya ESU, Electric Surgical Unit. Ini alatnya.
Ini alat terbaru kita yang mendukung untuk pengerjaan khitan, metode khitan super sealer spektakuler tersebut. Nah, ini tadi alatnya sudah saya presentasikan. Monggo kalau mau ada yang ditanyakan. Oh iya, kalau dulu itu kan pakai dijahit ya. Kalau pakai alat itu dijahit apa enggak? Nah, gini, kalau pakai alat ini kita insya Allah tanpa jahitan, tapi tergantung ukuran. Maksudnya ukuran penisnya si Ananda Soleh yang mau dihitan. Kalau usia sekolah atau bayi usia sekolah 3 sampai kelas 1 sampai kelas 6, itu insya Allah kalau ukurannya yang 12, 14, 16 ini insya Allah tidak dijahit. Tapi kalau ukuran besar seperti ini, ya tentu saja tetap harus pakai diikat. Jadi bukan dijahit, diikat. Kenapa? Karena kalau dia ereksi, kalau pagi dia sering di absen gurunya hadir gitu. Kalau pagi kan dia sering hadir gitu. Iya. Nah, itu meminimalisir geraknya, jadi harus diikat. Nah, bagaimana dengan ukuran kecil ini? Jadi kita tidak pakai jahitan, kita pakai lem. Ini lemnya. Oh, lem. Iya. Jadi tadi itu adalah metode untuk mencetak, ini memotong, lalu ini untuk finishing, artinya untuk menempelkan antara kulit dalam dan kulit luar kita pakai lem. Ya, ini lem yang khusus untuk kulit. Jadi tidak lem G, bukan loh ya. Ini lem khusus kulit. Ini biasanya juga pakai ini juga, begitu. Nah, insya Allah tingkat kesembuhan itu kira-kira sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Lantas apa yang mempengaruhi dari tingkat kesembuhan itu tadi? Yang pertama, metode khitannya. Metode khitan semakin bagus, insya Allah semakin akan mempercepat kesembuhan. Yang kedua, kondisi burungnya Ananda Solih tadi, Mas. Kalau burungnya itu belum bisa dibuka atau dicelek, basa Jawane, dicelek gini, itu otomatis akan lebih lama karena dia akan dibuka, kita buka dulu sehingga ada luka di kepala. Nah, itu akan menambah durasi lamanya sembuh. Yang ketiga, nutrisi makanan. Semakin pengen cepat sembuh, semakin kita berikan nutrisi yang baik. Jadi ikan, daging, baik daging sapi, daging ayam atau ikan, semuanya boleh dimakan. Tidak perlu tara. Kalau dulu loh ya. Zaman kita tidak boleh makan ayam potong gitu. Telur tidak boleh. Nah, itu mitos, itu sebuah mitos yang keliru. Jadi semakin kita banyak mengkonsumsi protein tinggi protein seperti telur atau ayam, itu semakin cepat sembuh. Kalau misalnya, Pak, daripada nanti saya gegeran sama orang tua, ayam potong boleh ditinggal, tapi diganti ayam kampung. Jadi gitu ya. Win-win solution. Lebih maksudnya tidak gegeran karo wong tua, ya tetap dapat nutrisinya. Yang ketiga, kebersihan. Yang keempat, kebersihan juga mempengaruhi dari tingkat kesembuhan tadi. Biasanya kalau sunat yang metode konvensional itu tidak boleh mandi sampai 1 minggu atau lebih. Kalau kita hanya istilahnya kita mandi cerdas. Mandi cerdas itu mandi biasa, tapi pas yang di burungnya itu ditutup sama gelas aqua, itu hanya 3 hari. Setelah itu sudah boleh mandi bebas. Sampun. Mungkin ada lagi. Kalau sarannya itu bagusnya itu anak itu dihitan usia berapa? Oh iya. Kalau kita maksudnya mau menghindarkan anak biar tidak infeksi, biar tidak sakit yang berulang, biasanya paling baik itu antara usia
0 sampai 1 tahun. Jadi bayi itu lebih baik di khitan karena yang pertama akan menghindari terjadinya infeksi saluran kencing terutama. Kalau sudah terjadi infeksi saluran kencing yang berulang akan terjadi femosis. Femosis itu perlengketan kepalanya dengan kulitnya itu loh. Kalau zaman dulu nyebutnya urung pol katanya. Oh iya, dibuka urung kena. Durung kena dibuka urung pol. Nah, itu biasanya nanti anak-anak sering panas, sering batuk. Sering bolak-balik masuk rumah sakit. Nah, itu harusnya segera dikhitan. Tapi kalau Pak anakku wis kadung gede, Pak. Kalau usia sekolah ya malah yang paling baik usia 0 sampai 1 tahun. Iya. Tapi kalau sudah terlanjur gede ya usia sekolah. Jadi antara kelas 3 sampai kelas 6 itu yang alternatif kedua. Sekolah dasar itu ya 3 sampai 6 ya. Nah, kan wis sampai SMA ya bisa, tapi nanti mempengaruhi dari tingkat kesembuhan otomatis lebih lama karena pertumbuhannya sudah agak lambat. Kalau bayi kan cepat, masih dalam masa pertumbuhan, jadi cepat. Regenerasi selnya cepat, insya Allah. Kalau dulu kan pernah bilang kalau disunat kecil itu katanya kecentet gitu, enggak ya? Oh gini, kalau engkau bilang anakku gak iso dhuwur. Ya, tumbuhnya kurang baik. Kalau menurut penelitian insya Allah, niku hanya mitos. Jadi insya Allah kalau bapak ibunya gede dhuwur ya tetap anaknya akan tumbuh besar. Jadi tidak ada pengaruhnya kalau disunat cilik terus gak gede-gede. Kecuali kalau nyun sewu ayah ibunya mungkin nyun sewu yang ada kelainan ya mungkin bisa jadi. Tapi kalau normal-normal saja insya Allah tidak ada masalah. Jadi itu hanya mitos. Iya. Nah, sekaligus saya menyampaikan kepada ayah bunda yang akan menghitankan buah hati tercintanya ke kita anak soleh. Terima kasih banyak sudah diberi kepercayaan. Jadi insya Allah kalau di khitan anak soleh otomatis jenengan juga berdonasi ke lembaga-lembaga zakat yang sudah kita tunjuk seperti DSP apa? Dompet Sosial Permata. LMI, Lembaga Manajemen Infak atau Rumah Zakat. Zakat atau di lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan seperti SDIT Paradis, SDIT Alam Sumberjo, TKIT, ya seperti itu. Dan yang saya sebutkan pertama tadi ada khitan gratis untuk anak yatim dan duafa, itu dananya juga diambilkan dari jenengan ini. Sebagian dana yang jenengan berikan ke saya itu akan kita kelola untuk mengkhitankan adik-adik yatim dan duafa yang kurang beruntung. Mengatakan Bapak, Ibu. Pak Fendi, kalau khitan di sini tuh dapat fasilitas apa saja? Misalnya. Oh iya. Ya. Jadi nanti fasilitas yang akan didapat satu tentu saja paket khitan. Paket khitan itu terdiri dari ini celana khitan, obat-obatan, lalu kontrol. Terus dapat hadiah biasanya jam tangan seperti yang saya pakai ini, jam tangan. Ada kalanya nanti kita juga dulu sudah pernah kita berikan tas, tapi kadang ada yang tidak suka. Jadi gonta-ganti hadiahnya. Oh iya. Yang jelas nanti ada celana khitan ini, terus obat, hadiah bisa arloji, bisa tas, lalu kontrol. Kita akan pantau sampai sembuh ayah bunda. Tapi via WA, kontrolnya sekali, terus sampai sembuhnya saya temani sampai sembuh via WA. Gitu. Jangan
sungkan-sungkan nek setiap hari mau WA saya ya monggo, saya insya Allah kalau tidak ada halangan ya 24 jam siap menjawabnya. Kan bisa difoto, dilaporkan betul, perkembangannya betul. bagaimana gitu ya. Kan zamannya sudah berubah, Ya, harus sudah modern digital. datang kita, jadi Ya. sudah bisa lewat foto mawon. Lagi Pak Pendi, ini kan tadi berdiri 2002 ya? 2002 betul. Oh 2002. Kira-kira sudah ada berapa anak yang kalau dihitung itu yang Kalau semenjak 2002 sampai sekarang ini yang saya tidak tercatat yang 2002 ke bawah, maksudnya yang 2006 ke bawah, 2016 ke bawah itu tidak terdokumentasi. Tapi semenjak KAS ya itu 2016. Kita Anak Soleh itu 2006. Oh 2006 ya. 2006 atau 2016? 16 ya? 2016. Oh iya 2016. Kan baru 6 tahun. 2016 itu Sudah mulai tercatat. sudah 1000 lebih, insya Allah 1000, hampir 1100-an insya Allah. Itu yang mulai terdokumentasi, tercatat artinya. Oh iya iya. Kalau yang dulu sebelum kita Anak Soleh yang saya praktek mandiri biasa itu tidak terdokumentasi, jadi tidak dapat menghitung insya Allah. Lagi apa? Ini KAS ini bisa kalau mau khitan itu harus di sini atau mungkin bisa didatangkan, ya. Insya Allah kita bisa datang, insya Allah. Tapi kalau tergantung waktunya, insya Allah. Jadi kita kan janjian dulu. Nanti kitanya kapan? Biasanya kalau kitan kan terencana, tidak dadak. Oh ya. Kalau anak sakit kan dadak berobat. Kalau kitan kan terencana. Jadi misalnya jenengan hubungi saya, kurang 1 minggu gitu, Pak ini harus datang ke tempat saya, bisa. Asal masih terjangkau tetap insya Allah bisa. Tapi alangkah lebih baiknya kalau datang ke sini. Apalagi masa liburan. Nah, masa liburan, hari-hari liburan itu banyak yang kitan. Jadi kalau saya harus keliling, waktunya habis di jalan. Oh iya iya. Tapi kalau mau panggilan ya tetap bisa. Tapi ya harus sabar menunggu. Kayak kemarin saya di Balungrejo, Sugiwaras itu jam 9 saya baru bisa datang ke sana jam 9 malam karena pagi sama sore sudah penuh semuanya. Jadi harus sabar kalau mau dikunjungi saged, tapi waktunya itu harus menyesuaikan, harus sabar. Lagi Pak Pendi, pada saat khitan itu mungkin ada yang kesulitan ngitan anak itu, misalnya anak yang bagaimana itu? Atau tidak ada kendala atau gimana mungkin? Jadi kontraindikasi, artinya yang tidak boleh dikhitan. Kontraindikasinya itu ada banyak sebenarnya ya. Tapi yang perlu saya sebutkan di sini ada 2 saja. Satu, hipospadia. Hipospadia itu dia lubang kencingnya ini tidak di tengah, tapi di bawah. Di bawah. Nah itu karena kita kan belum tahu kalau lubangnya di bawah karena tertutup oleh kulit. Pas waktu dibuka ternyata lubangnya di bawah. Nah ini tidak boleh dikhitan kalau lubangnya di bawah. Terus tapi kalau solusinya? Boleh dikhitan tapi harus di spesialis urologi. Artinya nanti dibuatkan lubang di depan, Mas. Jadi lubangnya karena di bawah dioperasi. Kalau sekarang disunat nanti kulitnya ini hilang kan? Nah, padahal kulitnya ini diperlukan untuk mencangkok, untuk membuat lubang baru. Jadi eman-eman. Kalau ketemu seperti itu, hipospadia, biasanya saya rujuk ke dokter Musa urologi. Biar nanti istilahnya dimodifikasi supaya lubangnya ada di tengah kembali. Itu satu. Yang kedua, kalau burit penis itu penisnya terlalu kecil, jadi dia tenggelam karena jaringan lemak biasanya. Jaringan lemak, jadi gak puret gitu enggak ya? Kalau puret, kalau gendut itu insya Allah masih bisa. Tapi kalau memang
ujungnya kecil sekali lah, itu biasanya yang tidak bisa. Jadi hanya sebenarnya banyak, tapi kalau mau disebutkan semuanya ya, tapi hanya 2 itu. Insya Allah yang lainnya insya Allah bisa. Oh iya. Insya Allah. Terakhir Pak Fendi, biar ayah bunda ini lebih apa ya, ayam mungkin penutupnya, keunggulan khas ini, ben ayah bunda itu luwih ayam, luwih tenang, nyaman menghitankan anaknya. Penutup Pak Fendi, silakan Pak Fendi. Ya, terima kasih. Jadi insya Allah ayah bunda, karena khitan itu 1 kali dalam seumur hidup, jadi tentukan pilihannya yang tepat. Nah, insya Allah di khitan anak soleh, selain kita melaksanakan standar operasional prosedurnya sesuai dengan ilmu kesehatan yang didapat, Syar'i ya, syar'i. juga tetap kita mengutamakan kesyar'ian. Jadi nanti akan ada penjelasan dari saya tentang apa itu khitan, kenapa harus dikhitan, kenapa hukumnya seperti itu ya. Jadi nanti selain itu kita juga sambil memurojaah hafalan-hafalan sehingga anak itu tidak terlalu tegang, gitu. Begitu. Gitu. Harapannya apa? Kan khitan ini kan termasuk sesuatu hal ibadah, termasuk ibadah. Karena kita menjelang balik harus bersuci, harus suci dulu. Jadi sebenarnya ini kan ritual ibadah khitan itu. Jadi nanti supaya anak kita itu lebih sholih, lebih bisa dibanggakan ke orang tua, bisa mendoakan orang tua, itu harapan kita. Jadi insya Allah nanti kita bimbing sampai paripurna, jadi sampai sembuh. Selain dengan tindakan medis, juga kita akan mensugesti anak-anak itu biar dia lebih pede, lebih berani, lebih solih, insya Allah. Nah, terima kasih Pak Fendi, khas khitan anak soleh Sumberjo. Insya Allah para orang tua sekarang lebih paham, terus insya Allah akan menentukan pilihannya juga lebih pasti insya Allah di khas Sumberjo. Demikian bincang bisnis Bojonegoro, kita tutup bersama-sama dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.